Selamat datang di channel yang akan membahas soal pemandangan luar negeri, dalam negeri, dan kota Surya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan di like, oke? Like. Intronya mana, woi? Oh iya, lupa. Intronya mulai dong. Ya, halo semua. Kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Jadi sewajarnya jika di Indonesia ini banyak sekali masjid-masjid yang dibangun oleh para warga maupun para pemerintah. Oke. Dan tidak jarang juga yang dibangun dengan arsitektur yang sangat unik, bahkan di tempat-tempat yang unik. Dan di video ini saya akan membahas soal masjid-masjid yang dibangun di atas perairan. Dan apa saja masjid itu? Dan sebelum masuk video ini, saya sarankan untuk Anda meninggalkan bukti kehidupan Anda di kolom komentar ya. Dan inilah dia 6 masjid yang dibangun di atas perairan. Ya, yang pertama adalah Masjid Apung Al-Aminah Lampung, menjadi salah satu destinasi ikonik di kawasan Teluk Lampung. Masjid ini adalah yang pertama dan hingga kini menjadi satu-satunya masjid terapung di Sumatera. Karena keunikan serta keindahannya, Masjid Apung Al-Aminah Lampung menarik banyak pengunjung yang datang, khususnya bagi mereka yang berkunjung ke pantai Sariringgung, Lampung. Masjid yang terletak 300 meter dari bibir pantai ini berdiri sejak tahun 2006 silam. Awalnya bangunan ini hanya berbentuk musola, namun seiring kebutuhan beribadah masyarakat setempat yang semakin tinggi, bangunannya mulai diperluas. Masjid yang memiliki luas sekitar 20 meter persegi ini mampu menampung sekitar 200 jamaah. Aktivitas keseharian yang dilakukan di dalam masjid sama dengan masjid pada umumnya, yakni sholat 5 waktu, pengajian dalam kurun waktu 1 minggu sekali, dan tabligh Al-Quran saat bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah Masjid Arwam Bab Al-Rahman, yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung Palu. Masjid yang menjadi ikon kota Palu ini terletak di Jalan Rono, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Berdasarkan cerita warga sekitar, masjid ini dibangun seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang SPBU di Palu bernama Muhammad Hasan Bajamal. Pembangunan masjid selesai pada 12 Januari 2012 dan diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola. Saat ini banyak berdiri bangunan masjid yang megah dan unik di Indonesia. Tak hanya sekadar sebagai tempat ibadah, kini masjid dengan interior unik pun menjadi destinasi wisata religi para wisatawan. Salah satunya adalah masjid yang berada di kawasan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, bernama Masjid Amirul Mukminin. Masjid ini dibangun dengan konsep floating mosque. Masjid Amirul Mukminin dibangun di atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut dan bentuknya menyerupai rumah panggung tradisional Makassar serta Bugis. Dibangun pada tahun 2009, Masjid Kebanggaan Masyarakat Makassar itu diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tanggal 21 Desember 2012. Letaknya dekat dengan pantai ikonik di kota Makassar membuat masjid ini wajib kamu sembangi ketika sedang mengunjungi Pantai Losari dan berwisata ke kota Makassar. Selain itu, masjid berlantai 3 ini mampu menampung sekitar 400 hingga 500 jamaah. Oke. Masjid Amirul Mukminin memiliki 2 kubah berwarna biru dengan diameter 9 meter. Selain beribadah dan menikmati keindahan Masjid Amirul Mukminin, kamu juga bisa berfoto di sekitar jembatan serta pelatarannya yang luas. Pemandangan yang indah pasti bisa membuatmu mendapatkan foto yang bagus untuk diupload ke sosmed Anda masing-masing. Masjid Al-Munawwar dibangun dengan megahnya di pesisir pantai Ternate tahun 2003. Ini merupakan salah satu masjid terapung yang ada di Indonesia. Walaupun disebut sebagai masjid terapung, bukan berarti pengunjunginya harus naik kapal travel. Bisa ke sana dengan naik mobil atau motor karena masih ada di sisi masjid yang berdekatan dengan Jalan Raya Ternate.
Dari informasi yang dikumpulkan Detik Travel, lokasi masjid memang menjorok ke tepian pantai dan berdiri dengan tiang-tiang penyangga yang menghujam ke dasar laut. Masjid Al-Munawwar yang luasnya sekitar 9.512 meter persegi mampu menampung hingga 15.000 jamaah. Ada 4 menara di sudut-sudut masjid yang dengan tinggi 44 meter. 2 diantaranya dibangun tinggi menjulang dari dasar laut. Tampilan masjid tampak cantik dengan kubah berwarna kuning dan hijau, serta bangunan yang bernuansa putih, kuning, dan hijau. Di beranda masjid, travel dapat melihat perairan biru jernih dengan ikan-ikan yang sesekali terlihat berenang bebas. Masjid Al-Alam adalah masjid di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dijuluki dengan nama Masjid Terapung. Digagas idenya dan mulai dibangun sejak tahun 2010 di masa kepemimpinan Gubernur Sultra Nur Alam. Diresmikan penggunaannya tahun 2018, Masjid Al-Alam menjadi ikon kota Kendari yang banyak dikunjungi warga sekitar dan para pendatang. 4 buah menara masjid ini dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursyid Mustafa, dan dibuat menyerupai Burj Al Arab di Dubai. Letak Masjid Al-Alam di Teluk Kendari. Untuk menuju ke masjid ini, para pengunjung melewati hutan bakau. Pemerintah setempat telah mereklamasi dan membuat jalan masuk maupun keluar. Masjid ini menjadi ikon wisata religi di Sulawesi Tenggara. Pembangunan masjid ini memang akan dibangun secara unik. Di tengah Teluk Kendari dibuat suatu pulau buatan sebagai pondasi area masjid. Luas area masjid sekitar 12.692 meter persegi. Terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Kini Masjid Al-Alam menjadi masjid ketiga di dunia sebagai masjid yang berada di tengah laut, menyusul masjid di Maroko dan Jeddah. Wah, Jawa Barat akan segera mempunyai masjid besar dan megah yang bakal menjadi tujuan banyak wisatawan. Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Adapun nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 Asmaul Husna yang artinya Maha Gagah, Maha Kuasa. Masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah dan terletak di Kelurahan Cimanerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Peletakan batu pertama dilakukan pada 29 Desember 2017 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ketika itu Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar. Masjid ini dibangun di atas danau buatan sehingga sering disebut juga dengan Masjid Terapung Gedebage. Masjid megah ini dibangun menggunakan APBD Jawa Barat 2017. Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 600 miliar sampai 1 triliun. Masjid yang diyakini bakal menjadi ikon terbaru di Kota Bandung ini diperkirakan baru akan dirampung dan resmikan pada tahun 2020. Masjid ini juga dekat dengan berbagai sarana transportasi, salah satunya stasiun Cemekar, jalur yang akan dilewati kereta cepat Jakarta-Bandung, dan rencana stasiun LRT Kota Bandung.